30 menit sebelum akad, saya mendengar calon suami saya berbisik di balik pintu. Dia bilang, pastikan dia menandatangani surat itu begitu kita resmi menikah. Surat yang dia maksud akan memindahkan seluruh aset ayah saya ke tangannya. Hari itu, saya memakai gaun pengantin. Dan hari itu juga, saya memutuskan untuk menghancurkannya. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal kita. Kisah malam ini akan membuat napas kalian tertahan sampai kalimat terakhir. Sebelum mulai, bantu tekan suka dan berlangganan. Lalu tulis nama kota kalian di kolom komentar. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Anissa Pramesti, 32 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor kecil di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 8 tahun saya menekuni profesi ini. Pekerjaan saya adalah membaca yang tidak dibaca orang lain. Setiap hari, saya berhadapan dengan surat, akta, dan tanda tangan. Saya tahu betul satu hal. Sebuah kalimat kecil di bagian bawah dokumen bisa mengubah seluruh hidup seseorang. Mungkin karena itu saya selalu hati-hati. Saya membaca segalanya 2 kali. Saya menyimpan salinan dari setiap hal penting. Teman-teman bilang saya terlalu kaku. Calon suami saya bahkan pernah tertawa dan menyebut saya paranoid. Saat itu, saya hanya tersenyum. Saya tidak tahu bahwa kebiasaan itulah yang nanti akan menyelamatkan keluarga saya. Calon suami saya bernama Bagas Wicaksono, 35 tahun. Dia tampan, sopan, dan pintar bicara. Kami bertemu setahun lalu di sebuah seminar hukum bisnis. Saya menjadi pembicara tamu hari itu. Dia datang menghampiri saya setelah acara selesai. Katanya, dia kagum pada cara saya menjelaskan hal rumit dengan sederhana. Saya tersanjung. Saya tidak terbiasa dipuji oleh pria seperti dia. Bagas mengaku sebagai konsultan keuangan. Dia berpakaian rapi, mengendarai mobil mahal, dan tahu cara membuat seorang wanita merasa istimewa. Dalam beberapa minggu, dia sudah menjadi bagian dari hari-hari saya. Dia menjemput saya makan siang. Dia mengirim pesan setiap pagi. Dia mengingat hal-hal kecil yang bahkan saya lupa pernah ucapkan. Yang membuat saya benar-benar luluh bukan itu, tapi caranya memperlakukan keluarga saya. Ayah saya, Pak Hartono, 63 tahun, adalah pengusaha properti yang membangun semuanya dari nol. Beliau punya beberapa ruko di Bekasi, tanah di Depok, dan 1 gedung kecil di Tebet. Ibu saya sudah lama meninggal. Sejak itu, ayah membesarkan saya sendirian. Beliau keras, tapi hatinya lembut. Bagas tahu cara mendekati ayah saya. Dia datang ke rumah membawa oleh-oleh. Dia menemani ayah minum kopi di teras setiap akhir pekan. Dia mendengarkan cerita lama ayah tentang masa muda dengan sabar. Lama-lama, ayah yang biasanya sulit percaya pada orang mulai menyukainya. Bagas ini calon menantu yang baik. Nak, kata ayah suatu sore, dia tahu menghormati orang tua. Saya bahagia mendengarnya. Restu ayah adalah segalanya bagi saya. Dan Bagas mendapatkannya dengan mudah. Terlalu mudah. Kalau saya pikir-pikir sekarang, semua orang di sekitar saya memuji Bagas. Teman-teman saya iri. Tetangga bilang saya beruntung. Bahkan rekan kerja saya yang biasanya skeptis pada laki-laki ikut terpesona. Mereka semua melihat sosok yang sempurna. Saya pun melihat hal yang sama. Padahal kesempurnaan yang tidak pernah retak justru hal yang paling patut dicurigai. 3 bulan lalu, Bagas melamar saya di restoran mewah di Kebayoran Baru. Dia berlutut di depan banyak orang. Semua bertepuk tangan. Saya menangis bahagia. Ayah memeluk Bagas erat. Malam itu terasa seperti puncak dari segala doa yang pernah saya panjatkan. Persiapan pernikahan berjalan cepat. Bagas yang mengatur hampir segalanya. Gedung, dekorasi, catering, semua dia urus. Dia bilang, dia ingin saya hanya fokus menjadi pengantin yang cantik. Saya merasa dicintai. Saya tidak menyadari bahwa orang yang mengendalikan setiap detail adalah orang yang sedang menyusun sesuatu di balik layar. Hanya satu hal yang sempat mengganjal hati saya. Sekitar 2 minggu sebelum hari pernikahan, Bagas datang ke rumah membawa setumpuk dokumen. Katanya itu surat kerjasama bisnis antara dia dan ayah saya.
Sebuah peluang investasi properti yang menguntungkan. Dia ingin ayah menandatanganinya sebelum pernikahan, agar urusan keluarga lebih mudah nanti. Saya sempat ingin membaca dokumen itu. Itu refleks saya sebagai notaris. Tapi Bagas tertawa dan menarik map itu pelan. Sudahlah, Anissa, ini urusan bisnis laki-laki, katanya. Kamu tidak perlu pusing soal begini. Saya merasa sedikit aneh, tapi saya membuang pikiran itu. Mungkin saya hanya terlalu curiga, pikir saya. Mungkin saya memang paranoid seperti katanya. Padahal naluri saya sedang berusaha berbicara, dan saya memilih untuk tidak mendengarkannya. Ada satu kejadian lain yang seharusnya membuka mata saya. Suatu malam, sekitar sebulan sebelum pernikahan, saya tidak sengaja melihat layar ponsel Bagas saat dia tertidur di sofa. Ada pesan masuk dari Sekar. Isinya singkat. Semua dokumen sudah siap. Mas, tinggal tunggu hari H. Saat itu saya berpikir mereka sedang membahas persiapan acara. Saya bahkan tersenyum, terharu melihat betapa kompaknya keluarga itu menyiapkan pernikahan saya. Saya tidak tahu bahwa dokumen dan hari H yang mereka maksud bukanlah undangan dan resepsi, tapi jebakan dan eksekusinya. Betapa mudahnya cinta membuat kita salah membaca tanda-tanda yang paling jelas sekalipun. Adik Bagas, namanya Sekar, 30 tahun, juga sering datang. Dia ramah, manis, dan pandai memuji. Dia selalu memuji masakan, memuji rumah, memuji ayah saya. Tapi ada sesuatu di matanya yang tidak pernah ikut tersenyum. Saya merasakannya, tapi tidak bisa menjelaskannya. Ibu Bagas, Bu Wulandari, 60 tahun. Lebih pendiam. Beliau anggun dan sopan, namun jarang menatap mata saya lama-lama. Saya menganggap itu hanya soal kepribadian. Saya berusaha menyayangi mereka semua. Saya ingin menjadi menantu yang baik. Saya ingin pernikahan ini sempurna. Dan hari itu pun tiba. Pagi itu, langit Jakarta cerah. Gedung pernikahan di kawasan Menteng sudah dihias dengan ribuan bunga. Lampu kristal berkilau di langit-langit. Para tamu mulai berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Aroma melati dan mawar memenuhi udara. Semua terasa seperti mimpi. Saya berdiri di depan cermin ruang rias. Gaun putih ini sudah saya impikan sejak kecil. Perias merapikan helai terakhir rambut saya. Ayah masuk dengan setelan jasnya. Terlihat gagah dan haru. Beliau menggenggam tangan saya. Ibumu pasti bangga melihatmu hari ini, kata ayah pelan. Mata beliau berkaca-kaca. Saya memeluk ayah erat. Di saat itu, saya merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Saya tidak tahu bahwa dalam 30 menit ke depan, dunia yang saya kira sempurna itu akan runtuh sampai ke fondasinya. Tepat 30 menit sebelum akad, saya keluar dari ruang rias sebentar. Saya ingin menghirup udara dan menenangkan diri. Koridor di belakang panggung sepi dan temaram. Lampu gantung berkilau lembut di atas kepala saya. Langkah saya membawa saya melewati deretan pintu ruang ganti. Saat melewati pintu ruang ganti Bagas, langkah saya terhenti. Saya mendengar suaranya dari dalam. Saya tersenyum tipis. Mungkin dia sedang gugup, pikir saya. Saya hampir mengetuk pintu untuk menggodanya, tapi sesuatu menahan tangan saya. Sebuah kalimat yang seharusnya tidak pernah saya dengar. Tenang, Ma, kata Bagas dari balik pintu. Setelah akad nanti, semuanya akan beres. Suara Bu Wulandari menjawab, terdengar tegang. Tapi Bagas, ini terlalu berisiko. Bagaimana kalau dia membaca surat itu lebih dulu? Saya mengernyit. Surat apa? Saya berhenti melangkah. Tubuh saya membeku di tempat. Naluri yang sama yang 2 minggu lalu saya abaikan, kini berteriak di dalam dada saya. Saya menempelkan diri ke dinding di samping pintu. Saya menahan napas. Dia tidak akan curiga, kata Bagas. Suaranya tenang, dingin, asing. Dia terlalu cinta untuk curiga. Begitu kita menikah, aku akan menyodorkan surat kuasa itu di antara dokumen yang lain. Dia akan tanda tangan tanpa membaca. Wanita yang sedang berbahagia tidak pernah membaca. Jantung saya berhenti sesaat. Lalu,
berpacu sangat kencang. Tangan saya yang memegang buket mawar mulai gemetar dan dingin. Suara ketiga ikut bicara. Suara Sekar. Surat kuasanya sudah aku siapkan. Mas, aku buat semirip mungkin dengan dokumen bisnis biasa. Begitu dia tanda tangan, seluruh aset Pak Hartono akan beralih atas nama kita. Ruko, tanah, gedung di Tebet, semuanya. Dunia saya runtuh dalam 1 detik. Suara musik dari ballroom, tawa para tamu, gemerlap lampu. Semuanya seakan lenyap. Yang tersisa hanya dentuman di telinga saya sendiri. Pernikahan ini bukan pernikahan. Ini adalah perampokan yang dibungkus gaun putih dan bunga mawar. Dan saya, calon pengantin yang berbahagia, adalah pintu masuk yang mereka butuhkan. Lalu, bagaimana dengan Anissa sendiri? Tanya Bu Wulandari. Suaranya nyaris berbisik. Bagas terdiam sejenak. Lalu, dia tertawa kecil. Tawa yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Setelah semuanya beralih, dia tidak penting lagi. Ma, keluarganya juga. Kita singkirkan mereka pelan-pelan. Mereka cuma penghalang. Air mata mulai menggenang di mata saya. Saya menutup mulut dengan tangan agar tidak ada suara yang lolos. Kaki saya lemas. Punggung saya menempel pada dinding marmer yang dingin. Semua kebaikan Bagas. Semua perhatian. Semua cinta yang dia berikan selama setahun ini. Ternyata hanya topeng. Sebuah sandiwara panjang yang ditulis dengan sangat rapi. Saya ingin menjerit. Saya ingin mendobrak pintu itu. Saya ingin menampar wajah tampan yang penuh kebohongan itu. Tapi saya tidak melakukannya karena di tengah hancurnya hati saya, ada satu bagian dari diri saya yang masih bekerja. Bagian yang sudah 8 tahun membaca dokumen, menyimpan salinan, dan tidak pernah percaya pada kata-kata tanpa bukti. Bagian itu berbisik dingin di tengah air mata saya. Kalau kau menangis sekarang, kau kalah. Kalau kau pintar, kau menang. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya menghapus air mata sebelum merusak riasan. Lalu, dengan tangan yang masih gemetar, saya mengeluarkan ponsel dari balik buket. Saya membuka aplikasi perekam suara. Saya menekan tombol rekam, dan saya berdiri di sana, di koridor temaram itu. Merekam setiap kata yang akan menghancurkan mereka. Pintu di hadapan saya masih tertutup. Mereka tidak tahu bahwa di luar mangsa mereka sedang mendengarkan. Selama beberapa menit, saya berdiri membeku, membiarkan ponsel saya merekam. Surat kuasanya kamu taruh di urutan berapa? Sekar, tanya Bagas. Urutan keempat? Mas, jawab Sekar. Setelah surat undangan tamu dan 2 dokumen catering, dia tidak akan curiga. Bahasanya aku buat seperti surat persetujuan acara. Tapi di lampiran ketiga, ada klausul pemberian kuasa penuh atas semua aset atas nama Pak Hartono. Begitu dia tanda tangan di halaman terakhir. Dia menandatangani semuanya sekaligus. Saya menggigit bibir. Ini bukan amatir. Ini rencana yang disusun berbulan-bulan. Mereka tahu saya seorang notaris. Mereka tahu saya teliti. Maka mereka menyembunyikan jebakan itu di hari ketika saya paling tidak mungkin teliti. Hari pernikahan saya sendiri. Dan dokumen yang ditandatangani Pak Hartono 2 minggu lalu. Suara Bu Wulandari kembali. Itu jangkar pertama. Ma, kata Bagas. Surat itu sudah membuatku punya 1 pintu masuk legal ke aset beliau. Tapi belum cukup. Surat kuasa dari Anissa hari ini yang akan mengunci semuanya. 2 tanda tangan, 2 orang. 1 keluarga. Begitu lengkap. Tidak ada celah hukum yang bisa mereka pakai untuk melawan. Saya nyaris jatuh. Surat 2 minggu lalu. Surat yang saya tidak diizinkan membaca. Surat yang saya biarkan ayah tanda tangani karena saya percaya pada calon suami saya. Saya menyalahkan diri sendiri saat itu juga. Tapi menyalahkan diri tidak akan menyelamatkan ayah saya. Hanya tindakan yang bisa. Saya mematikan rekaman setelah cukup. Saya menyimpannya. Lalu, dengan tangan yang masih dingin, saya melakukan satu hal yang menyelamatkan saya. Saya menyalin file rekaman itu dan mengirimnya ke 1 nomor. Nomor Pak Tanaya, pengacara pribadi saya, sekaligus rekan lama di dunia hukum. Saya mengetik cepat. Pakistan, ini darurat. Dengarkan rekaman ini sekarang. Jangan telepon balik. Tunggu kabar saya. Lalu,
saya melangkah mundur dari pintu itu. Pelan. Hati-hati, seolah lantai marmer itu terbuat dari kaca. Saya tidak boleh membuat suara. Saya tidak boleh terlihat panik. Karena jika Bagas tahu bahwa saya sudah tahu, dia akan mengubah rencananya. Dan saya akan kehilangan satu-satunya keunggulan yang saya punya. Kejutan. Saya kembali ke koridor utama. Seorang pria menghampiri saya dengan wajah cemas. Mbak Anissa, riasannya sedikit luntur. Mari saya perbaiki, katanya. Saya tersenyum. Senyum paling palsu yang pernah saya buat seumur hidup. Tolong ya, Mbak. Jawab saya. Suara saya terdengar tenang. Bahkan, saya sendiri kaget betapa tenangnya di dalam ruang rias. Sementara Prias bekerja, otak saya berlari. Saya seorang notaris. Saya tahu persis apa yang mereka rencanakan. Dan saya tahu persis cara melawannya. Sebuah surat kuasa hanya sah jika ditandatangani dengan kesadaran penuh dan pemahaman atas isinya. Jika saya tidak menandatangani, jebakan kedua mereka gugur. Tapi jebakan pertama, surat yang sudah ditandatangani ayah, itu masalah yang lebih besar. Saya harus tahu isi surat itu. Saya mengeluarkan ponsel lagi. Saya menelepon Pak Tanaya. Kali ini singkat. Pakistan. Sudah dengar? Di seberang. Suara Pak Tanaya berat. Sudah. Anissa. Astagfirullah. Ini bukti yang sangat kuat. Tapi kita harus tahu isi surat yang ditandatangani ayahmu 2 minggu lalu. Kalau itu sudah memberi kuasa, situasinya berbahaya. Saya akan cari tahu, kata saya. Pakistan. Satu lagi. Bisa siapkan akta pemblokiran sekarang. Saya ingin membekukan semua hak pengalihan aset atas nama ayah saya. Hari ini juga, sebelum akad. Pak Tanaya terdiam sejenak. Kamu mau membuat akta pemblokiran di hari pernikahanmu sendiri. Saya seorang notaris. Pakistan, jawab saya. Hari ini saya kebetulan juga punya kuasa dari ayah saya untuk urusan asetnya. Surat kuasa yang sah, yang dibuat 6 bulan lalu, jauh sebelum semua ini. Saya bisa bertindak atas nama beliau. Saya hanya butuh saksi dan dokumen yang benar. Saya hampir bisa mendengar Pak Tanaya tersenyum di ujung telepon. Kamu memang selalu menyimpan salinan dari segalanya, katanya. Kebiasaan yang menyebalkan. Tapi hari ini, kebiasaan itu yang akan menyelamatkan ayahmu. Baik, saya akan datang ke gedung dalam 20 menit dengan semua dokumen. Bertahanlah. Saya menutup telepon. Untuk pertama kalinya, sejak mendengar suara di balik pintu itu, saya merasa sedikit lebih kuat. Saya bukan korban yang lemah. Saya wanita yang setiap hari berurusan dengan hukum. Dan mereka memilih korban yang salah. Selagi menunggu Pak Tanaya, saya tidak diam. Saya membuka laptop kecil yang selalu saya bawa di dalam tas. Bahkan ke pernikahan saya sendiri. Kebiasaan lama. Saya membuka arsip digital saya, mencari surat kuasa yang ayah berikan 6 bulan lalu. File itu masih ada, tersimpan rapi, dengan nomor pendaftaran dan stempel resmi. Saya menyiapkan draft akta pemblokiran, mengisi setiap kolom dengan tangan yang anehnya kini tenang. Pekerjaan ini, yang biasanya membuat saya bosan, kini terasa seperti senjata di tangan saya. Setiap kalimat hukum yang saya tulis adalah satu lapis pelindung untuk ayah saya. Saat Pak Tanaya tiba nanti, dokumen tinggal disahkan dan didaftarkan. Saya tidak akan membuang 1 detik pun. Tapi saya masih harus tahu isi surat ayah. Dan untuk itu, saya butuh masuk ke ruang ganti Bagas saat dia tidak ada. Kesempatan itu datang lebih cepat dari dugaan saya. 10 menit kemudian, dari celah pintu ruang rias, saya melihat Bagas keluar dari ruang gantinya. Dia berjalan ke arah ballroom, ditemani ibunya. Mungkin untuk menyapa tamu. Sekar tidak terlihat. Koridor itu kosong. Saya tidak punya waktu untuk ragu. Saya mengangkat ujung gaun saya dan berjalan cepat ke pintu ruang ganti Bagas. Saya membuka gagang pintunya. Tidak terkunci. Tentu saja, siapa yang akan masuk ke ruang ganti pengantin pria di hari pernikahan? Di dalam, di atas meja rias. Saya melihat sebuah map kulit coklat. Map yang sama yang dibawa Bagas ke rumah 2 minggu lalu. Tangan saya gemetar saat membukanya. Di dalamnya, tumpukan dokumen rapi. Saya membaca cepat.
dengan mata seorang notaris yang terlatih membaca dalam hitungan detik. Dan di sana, di halaman ketiga, jantung saya hampir berhenti lagi. Surat yang ditandatangani ayah 2 minggu lalu bukan surat investasi. Itu adalah perjanjian pengikatan yang memberi Bagas hak untuk mewakili Pak Hartono dalam pengelolaan aset. Bahasanya licik, dibungkus istilah bisnis. Tapi maknanya jelas. Itu adalah jangkar pertama. Persis seperti yang Bagas katakan. Lebih buruk lagi di bawahnya. Ada draft surat kuasa kedua yang akan saya tanda tangani hari ini. Yang akan menyatukan 2 jangkar itu menjadi rantai yang mengunci seluruh harta ayah saya. Tapi bukan hanya itu. Di bawah tumpukan surat, ada sebuah amplop terpisah. Saya membukanya cepat. Di dalamnya ada bukti transfer dan catatan rekening. Angka-angka yang membuat saya merinding. Bagas sudah mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk hal yang dia sebut biaya pernikahan. Tapi catatan itu menunjukkan kebenaran lain. Uang itu bukan untuk pesta. Itu adalah pinjaman yang dia ambil dengan jaminan aset ayah saya. Aset yang bahkan belum resmi jadi miliknya. Dia sudah berjudi dengan harta keluarga saya. Bahkan sebelum jebakan ini berhasil, kalau rencananya tidak digagalkan hari ini. Ayah saya bukan hanya kehilangan asetnya. Ayah saya akan menanggung utang yang tidak pernah dia ambil. Saya menelan kepahitan itu. Saya mengeluarkan ponsel. Saya memotret setiap halaman. Tangan saya gemetar, tapi saya memaksanya diam. 1 halaman, 2 halaman, 5 halaman. Saya merekam semua bukti yang saya butuhkan. Lalu saya mengembalikan map dan amplop itu ke posisi semula. Persis seperti sebelumnya. Saya keluar dari ruangan itu, menutup pintu pelan. Dan kembali ke koridor seolah tidak terjadi apa-apa. Saat saya berbalik, jantung saya nyaris copot. Sekar sedang berdiri di ujung koridor, menatap saya. "Mbak Anissa," kata Sekar. Senyumnya manis seperti biasa, tapi matanya tajam. "Sedang apa di sini? Bukankah akad sebentar lagi?" Saya membalas senyumnya. "Tenang. Saya sudah belajar mengendalikan wajah saya dalam 8 tahun menghadapi klien yang berbohong di depan saya. Aku cuma cari udara." "Sekar," kata saya. "Gugup sekali rasanya. Tadi aku kira ruang ini ruang rias. Ternyata salah pintu." Saya tertawa kecil. "Kamu lihat sendiri kan? Aku ini gampang panik." Mata Sekar menyipit sejenak. Lalu, dia tertawa juga. Mbak Anissa ini lucu. "Ayo, kita ke depan." Mas Bagas sudah menunggu di altar. Saya mengangguk. Tapi di dalam hati, saya tahu satu hal. Sekar tidak sepenuhnya percaya. Saya harus bergerak lebih cepat. Waktu saya hampir habis. Saat berjalan menuju ballroom, saya menelpon ayah saya diam-diam, sambil pura-pura merapikan gaun. Telepon diangkat di dering kedua. "Anissa, kamu di mana?" "Nak, acara sebentar lagi." Suara ayah ceria. "Ayah," bisik saya. Suara saya bergetar, tapi saya menahannya. "Dengarkan baik-baik. Jangan bereaksi. Jangan menunjukkan apa-apa di wajah ayah. Surat yang Bagas suruh ayah tanda tangani 2 minggu lalu. Ayah masih ingat." Hening sebentar. "Ingat. Surat investasi itu." "Kenapa? Itu bukan surat investasi." "Ayah," kata saya. "Itu surat yang memberi Bagas kuasa atas aset ayah. Dan hari ini, mereka berencana menjebak saya menandatangani surat kedua, supaya seluruh harta ayah jatuh ke tangan mereka. Saya mendengar mereka sendiri yang merencanakannya. Saya punya rekaman, saya bisa mendengar napas ayah tertahan di seberang." "Anissa, ayah, percaya pada saya," kata saya cepat. "Saya sudah hubungi Pak Tanaya. Dia sedang dalam perjalanan kemari membawa dokumen. Saya butuh ayah tetap tenang. Jangan beritahu siapapun. Jangan ubah ekspresi. Bersikaplah seperti ayah dari pengantin yang berbahagia." "Bisa, ayah." Beberapa detik berlalu. Lalu, suara ayah kembali. Kali ini berbeda. Bukan suara ayah yang haru di ruang rias tadi, tapi suara seorang pengusaha yang membangun segalanya dari nol, yang tahu kapan harus bertarung. "Bisa." "Nak," kata ayah dingin dan mantap, "lakukan apa yang harus kamu lakukan. Ayah percaya padamu sepenuhnya." Telepon ditutup, dan saya tahu
Saya tidak sendirian lagi. Saya tiba di pintu ballroom. Para tamu sudah duduk. Panggung dihiasi bunga dan kain sutra. Di altar, Bagas berdiri dengan setelan putih, tampan dan sempurna. Tersenyum ke arah pintu, menunggu pengantinnya berjalan masuk. Senyum yang dulu membuat hati saya hangat. Kini senyum itu membuat saya mual. Penghulu sudah siap. Buku nikah terbuka di atas meja, dan di samping meja itu saya melihatnya. Map kulit coklat, mereka sudah memindahkannya ke sana, siap untuk disodorkan kepada saya begitu akad selesai. Tepat seperti rencana mereka. Saya menarik napas. Pak Tanaya belum tiba. Saya harus mengulur waktu. Saya melangkah pelan menuju ayah saya yang berdiri di sisi, lalu berbisik agar penghulu menunggu sebentar, karena saya merasa pusing dan butuh minum. Para tamu berbisik simpati. Seorang pengantin yang gugup, pikir mereka. Bagas menghampiri saya dengan wajah penuh kekhawatiran palsu. "Kamu tidak apa-apa, sayang?" tanyanya lembut. Tangannya menyentuh pundak saya. Saya menatap matanya. Dan untuk sesaat, saya hampir tergoda untuk percaya lagi. Wajah itu begitu meyakinkan, begitu penuh cinta. Kalau saja saya tidak mendengar suaranya di balik pintu. Saya pasti akan menikahinya dengan bahagia hari ini. Saya pasti akan menandatangani surat itu sambil tersenyum. Dan keluarga saya akan hancur dalam diam. "Aku tidak apa-apa, Bagas," kata saya pelan. "Hanya, ini momen besar. Beri aku waktu sebentar." "Tentu," katanya. "Apapun untukmu, apapun untukku." Kata-kata itu menggema di kepala saya seperti ejekan. Saya menelan kepahitan itu dan tersenyum lagi. Di saat itu, ponsel saya bergetar pelan. Sebuah pesan dari Pak Tanaya. Saya di lobi bersama 2 saksi dan notaris rekan. Dokumen lengkap. "Aku tunggu aba-aba darimu." Saya membaca pesan itu sambil pura-pura mengelap keringat. Lalu, saya melihat sesuatu yang membuat darah saya berdesir. Di sudut ballroom, Sekar sedang berbisik di telinga Bu Wulandari sambil menatap ke arah saya. Wajah Bu Wulandari berubah. Sekar curiga, dan dia sedang menularkan kecurigaannya. Waktu saya benar-benar habis. Saya harus bertindak sekarang. Bukan kabur, bukan menangis, bukan diam, tapi melawan. Di tempat ini juga, di depan semua orang. Saya berjalan ke tengah panggung. Saya mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara yang kebingungan. Para tamu terdiam. Bagas menatap saya dengan senyum yang mulai goyah. Dan saya dengan gaun pengantin putih dan buket mawar di tangan, menatap ratusan pasang mata yang menunggu. "Bapak dan Ibu sekalian," kata saya. Suara saya bergema lewat pengeras suara. "Terima kasih sudah hadir di hari yang sangat penting ini. Sebelum akad dimulai, izinkan saya menyampaikan sesuatu. Sesuatu yang baru saja saya ketahui pagi ini. Sesuatu yang harus didengar oleh semua orang di ruangan ini." Wajah Bagas memucat seketika. Bagas bergerak cepat. Dia melangkah ke arah saya, mencoba meraih mikrofon. "Anissa, kamu kenapa?" katanya. Suaranya rendah, tapi panik. "Jangan begini di depan tamu. Kita bicara di belakang saja, ya." Saya melangkah mundur, menjauhkan mikrofon dari jangkauannya. "Tidak, Bagas," kata saya, tenang. "Justru semua orang harus dengar, karena ini menyangkut kepercayaan. Dan kepercayaan harus dibuktikan di depan banyak orang, bukan dibisikkan di balik pintu." Saya melihat tubuh Bagas menegang saat saya mengucapkan kata di balik pintu. Dia tahu. Sekarang dia tahu bahwa saya tahu. Wajahnya berubah dari panik menjadi waspada. Mata kami bertemu. Untuk pertama kalinya, topeng itu jatuh. Dan saya melihat siapa dia sebenarnya. Bukan calon suami yang mencintai saya, tapi seorang pemangsa yang baru menyadari mangsanya berbalik menggigit. Bu Wulandari berdiri dari kursinya. "Anissa, sayang, kamu pasti kelelahan," katanya dengan nada manis yang dibuat-buat. "Ayo, Ibu temani istirahat. Acara bisa ditunda sebentar." Beliau berjalan mendekat, mencoba menarik lengan saya, mencoba menyingkirkan saya dari panggung. Saya menatap perempuan itu. Perempuan yang sebentar lagi saya panggil Ibu. Perempuan yang tadi pagi memeluk saya dan bilang betapa cantiknya saya. "Tidak usah repot, Bu," kata saya.
Saya sangat sehat. Pikiran saya sangat jernih. Justru baru hari ini saya merasa benar-benar bangun. Saya mengangkat ponsel saya tinggi-tinggi agar terlihat semua orang. Sekitar 30 menit yang lalu, kata saya. Saya berdiri di koridor belakang, tepat di depan ruang ganti calon suami saya. Dan saya mendengar sebuah percakapan. Percakapan yang tidak seharusnya saya dengar. Saya merekamnya. Dan sekarang saya akan memutarnya untuk kalian semua. Anissa. Jangan. Bagas hampir berteriak. Keringat membasahi dahinya. Senyumnya hilang sepenuhnya. Tapi saya sudah menekan tombol putar dan saya mendekatkan ponsel ke mikrofon. Suara Bagas sendiri menggema ke seluruh ruangan. Dingin, jelas, tak terbantahkan. Begitu kita menikah, aku akan menyodorkan surat kuasa itu di antara dokumen yang lain. Dia akan tanda tangan tanpa membaca. Para tamu terdiam total. Lalu suara Sekar menyusul dari rekaman. Begitu dia tanda tangan, seluruh aset Pak Hartono akan beralih atas nama kita. Ruko, tanah, gedung di Tebet, semuanya. Bisik-bisik mulai menyebar di antara para tamu seperti api di rumput kering. Wajah-wajah yang tadi tersenyum, kini berubah ngeri. Saya melihat beberapa kerabat Bagas menundukkan kepala. Saya melihat teman-teman saya menutup mulut dengan tangan. Lalu suara terakhir dari rekaman itu menggema. Suara Bagas. Setelah semuanya beralih, dia tidak penting lagi. Keluarganya juga, kita singkirkan mereka pelan-pelan. Saya menghentikan rekaman. Ruangan itu sunyi seperti kuburan. Wajah Bagas sudah putih seperti kertas. Bu Wulandari terhuyung ke kursinya. Sekar berdiri kaku di sudut. Untuk pertama kalinya, senyumnya benar-benar hilang. Ratusan tamu menatap mereka bertiga dengan tatapan yang berubah dari kekaguman menjadi kejijikan. Itu rekaman palsu, teriak Bagas akhirnya. Suaranya pecah. Dia mengarahnya. Dia cemburu. Dia tidak waras. Bapak Ibu sekalian, jangan percaya padanya. Saya tersenyum. Senyum yang tenang. Aku menduga kamu akan bilang begitu, kata saya. Karena itu, aku tidak hanya membawa rekaman. Saya menoleh ke arah pintu ballroom. Pak Tanaya, panggil saya. Silakan masuk. Pintu besar ballroom terbuka. Pak Tanaya melangkah masuk dengan setelan abu-abunya yang rapi. Ditemani 2 orang saksi dan seorang notaris rekan saya. Di tangannya setumpuk map dokumen. Langkahnya mantap. Wajahnya tenang, seperti seorang hakim. Para tamu menyibak memberi jalan. Selamat siang, Bapak dan Ibu, kata Pak Tanaya. Suaranya berwibawa. Saya Tanaya, pengacara dan rekan notaris dari Nona Anissa Pramesti. Saya datang untuk memperjelas satu hal, bahwa apa yang baru saja kalian dengar bukan rekaman palsu. Itu adalah bukti sah atas sebuah rencana penipuan dan pengalihan aset secara melawan hukum. Bagas menatapnya dengan mata liar. Kamu tidak punya hak. Saya punya semua hak yang saya butuhkan. Potong Pak Tanaya. Tenang. Dia membuka map pertama. Mari kita bicara dengan dokumen. 2 minggu lalu, Saudara Bagas Wicaksono meminta Pak Hartono menandatangani sebuah surat yang dia sebut perjanjian investasi. Surat itu, pada kenyataannya, adalah pemberian kuasa pengelolaan aset. Saya punya salinannya di sini. Di foto pagi ini, dari ruang ganti saudara sendiri. Saya melihat Bagas tersentak. Dia menoleh ke arah map kulit coklat di samping meja penghulu, lalu kembali menatap saya. Wajahnya penuh kengerian saat menyadari bahwa saya sudah masuk ke ruangannya, bahwa saya sudah melihat segalanya. Dan hari ini, lanjut Pak Tanaya, membuka map kedua. Saudara berencana menyodorkan surat kuasa kedua kepada Nona Anissa, disamarkan sebagai dokumen acara, agar seluruh aset Pak Hartono beralih sempurna ke tangan saudara. 2 tanda tangan, 2 orang. 1 jebakan. Bukankah begitu, kata saudara sendiri di rekaman tadi? Bagas tidak menjawab. Dia tidak bisa menjawab, tapi ada satu hal yang tidak saudara perhitungkan, kata Pak Tanaya. Dia menoleh ke arah saya, dan untuk pertama kalinya, dia tersenyum. Saudara lupa bahwa Nona Anissa bukan pengantin biasa. Dia seorang notaris, dan dia
sudah menyiapkan langkahnya. Saya maju selangkah. Saya mengambil alih dari Pak Tanaya. Karena ini adalah momen saya. Bagas, kata saya. Suara saya jernih dan tegas. 6 bulan lalu, Jauh sebelum kamu menyodorkan surat apapun pada ayah saya, ayah memberi saya kuasa penuh dan sah untuk mengelola seluruh asetnya. surat kuasa itu dibuat di hadapan notaris. Didaftarkan secara resmi dengan tanggal dan stempel yang tidak bisa dibantah. Saya membuka map yang diberikan Pak Tanaya. 30 menit yang lalu, Setelah mendengar rencana kalian, saya menghubungi Pak Tanaya. dan dalam waktu kurang dari setengah jam, kami sudah membuat akta pemblokiran resmi atas semua aset ayah saya, Semua ruko, semua tanah, gedung di Tebet. Semuanya kini dibekukan secara hukum. tidak ada satupun dokumen yang bisa mengalihkannya. Tidak surat kuasa kamu, tidak tanda tangan apapun. Bahkan jika saya menandatangani surat kalian hari ini, surat itu tidak akan punya kekuatan apa-apa karena asetnya sudah terkunci sejak 1 jam yang lalu. Dan ada satu hal lagi yang harus didengar semua orang, kata saya. Sebelum Pak Tanaya melanjutkan, saya menatap para tamu. Pagi ini, di ruang ganti calon suami saya juga menemukan catatan keuangan. Bagas sudah mengambil pinjaman dalam jumlah besar dengan menjadikan aset ayah saya sebagai jaminan. Aset yang belum pernah jadi miliknya. Artinya, seandainya hari ini saya menikahinya dan menandatangani surat itu, ayah saya bukan hanya kehilangan hartanya, ayah saya akan menanggung utang miliaran yang tidak pernah dia ambil. Inilah wajah asli dari pria yang kalian puji sebagai menantu idaman. Para tamu terkesiap. Bisik-bisik berubah menjadi suara marah. Bagas tampak seperti orang yang dijatuhi vonis. Setiap kalimat, saya menutup satu persatu pintu pelariannya. Kamu, bisik Bagas. Kamu tahu sejak tadi? Kamu pura-pura tidak tahu. Aku belajar dari kamu, Bagas, kata saya. Selama setahun, kamu pura-pura mencintai aku hari ini. Aku hanya pura-pura tidak tahu selama 30 menit. Aku rasa aku belajar cukup cepat. Bu Wulandari tiba-tiba berdiri, air mata di wajahnya. Mencoba bermain peran terakhir. Anissa, nak, ini semua salah paham. Bagas mencintaimu. Ibu mencintaimu. Kita bisa selesaikan ini secara keluarga. Tidak perlu. Secara keluarga, kata saya pelan. Dan untuk pertama kalinya hari itu, suara saya bergetar oleh kemarahan, bukan ketakutan. Bu, di rekaman tadi, ibu bertanya bagaimana dengan saya, dan anak ibu menjawab bahwa saya tidak penting lagi setelah aset diambil, bahwa keluarga saya akan disingkirkan pelan-pelan. Itu yang ibu sebut keluarga. Saya hampir memanggil ibu dengan sebutan ibu. Untunglah, saya masih punya satu yang sebenarnya di rumah, dalam foto, yang tidak pernah berbohong pada saya. Bu Wulandari terduduk kembali. Tidak ada lagi kata yang bisa dia ucapkan. Saat itulah ayah saya berjalan ke depan, Pak Hartono, dengan setelan jasnya, melangkah ke panggung dengan punggung tegak. Beliau berhenti di samping saya. Beliau menatap Bagas dengan tatapan yang membuat seluruh ruangan dingin. Saya membangun semuanya dari nol, kata ayah. Suaranya rendah dan berat. 30 tahun, mulai dari satu kios kecil. Saya melewati krisis. Saya kehilangan istri. Saya membesarkan anak sendirian. Dan kamu, beliau menunjuk Bagas. Kamu pikir bisa mengambil semuanya hanya dengan senyum manis dan setumpuk surat palsu. Kamu meremehkan keluarga ini. Nak, kesalahan terbesar dalam hidupmu. Bagas mundur selangkah. Para tamu mulai berdiri. Beberapa kerabatnya sendiri menjauh darinya, malu untuk dikaitkan. Pesta yang tadi penuh tawa, kini berubah menjadi pengadilan. Pak Tanaya mengeluarkan ponselnya. Saya sudah menghubungi pihak berwajib, katanya. Mereka dalam perjalanan. Penipuan, percobaan penggelapan aset, dan pemalsuan dokumen adalah pidana serius. Saudara Bagas, Ibu Wulandari, dan Saudari Sekar, saya sarankan kalian tidak meninggalkan tempat ini. Akan jauh lebih buruk bagi kalian kalau mencoba kabur. Wajah Sekar, yang sejak tadi diam membeku di sudut, akhirnya
runtuh. Dia yang menyusun semua dokumen. Dia yang merancang jebakan itu. Dan dia tahu dirinya lah yang paling sulit lolos. "Mas," katanya pada Bagas. Suaranya gemetar. "Mas, kita harus pergi. Sekarang." Tapi tidak ada tempat untuk pergi. Pintu ballroom dijaga oleh para saksi. Dan dari kejauhan terdengar sirene yang mendekat. Beberapa menit kemudian, 2 mobil polisi tiba di depan gedung. Para tamu yang masih tersisa menyaksikan dengan napas tertahan. Bagas mencoba berdebat, mencoba menjelaskan, mencoba memutar cerita seperti yang biasa dia lakukan. Tapi kata-kata yang dulu begitu memikat, kini tidak berarti apa-apa. Bukti sudah berbicara lebih keras dari lidahnya. Seorang petugas yang memperkenalkan diri sebagai Komisaris Adi mendekati saya. "Nona Anissa, kami sudah menerima laporan awal dari pengacara Anda. Rekaman dan dokumen ini sangat membantu. Kami akan membawa ketiganya untuk pemeriksaan. Anda dan ayah Anda perlu memberikan keterangan." Saya mengangguk. "Tentu, Pakistan. Semua dokumen ada pada kami. Salinannya lengkap." Komisaris Adi menatap saya sejenak. Lalu, di tengah situasi yang menegangkan itu, dia berkata pelan, "Jarang sekali saya melihat korban yang begitu siap. Biasanya, korban penipuan datang setelah semuanya hilang. Anda mencegahnya sebelum terjadi. Anda perempuan yang luar biasa." Saya tidak merasa luar biasa. Saya merasa hancur. Tapi saya tersenyum tipis dan berkata, "Saya hanya kebetulan terbiasa membaca surat." Pakistan. Bagas digiring keluar dengan tangan terborgol. Sebelum melewati pintu, dia berhenti dan menoleh ke arah saya. Untuk sesaat, saya berpikir dia akan meminta maaf. Tapi tidak. Matanya penuh kebencian. "Kamu menghancurkan semuanya," desisnya. Saya menatapnya dengan tenang. "Tidak, Bagas," kata saya. "Kamu yang menghancurkan semuanya. Saya hanya menolak untuk ikut hancur bersamamu." Lalu, dia dibawa pergi. Bu Wulandari menangis sepanjang jalan menuju mobil polisi. Sekar membisu, wajahnya kosong. Akhirnya menyadari bahwa rencana yang dia bangun dengan begitu cermat telah runtuh oleh satu kebiasaan kecil yang dia anggap remeh. Kebiasaan seorang notaris yang selalu membaca 2 kali. Ruangan itu perlahan kosong. Para tamu pulang dengan bisik-bisik dan tatapan iba. Dekorasi mewah yang dipasang untuk pernikahan kini terlihat seperti hiasan di panggung sandiwara yang telah usai. Bunga-bunga mawar putih masih harum, tapi maknanya sudah berubah selamanya bagi saya. Saya duduk di salah satu kursi kosong, masih mengenakan gaun pengantin saya. Ayah duduk di samping saya. Beliau tidak berkata apa-apa. Beliau hanya menggenggam tangan saya erat, seperti yang beliau lakukan tadi pagi di ruang rias. Bedanya, tadi pagi genggaman itu adalah genggaman haru. Kini, genggaman itu adalah genggaman seorang ayah yang hampir kehilangan segalanya, tapi diselamatkan oleh anaknya sendiri. "Maafkan ayah, nak," kata beliau akhirnya. Suaranya serak. Ayah yang menandatangani surat itu. Ayah yang membuka pintu untuk mereka. "Kalau bukan karenamu." "Jangan, ayah," potong saya lembut. Ayah tidak salah. Mereka penipu yang ahli. Mereka menipu saya juga selama setahun penuh. Yang penting, kita berhasil. Kita selamat. Itu yang penting. Ayah memeluk saya. Dan untuk pertama kalinya sejak mendengar suara di balik pintu itu, saya membiarkan diri saya menangis. Bukan tangisan ketakutan, bukan tangisan pengantin yang dikhianati, tapi tangisan lega seorang anak perempuan yang berhasil melindungi satu-satunya keluarga yang dia punya. Hari yang seharusnya menjadi hari pernikahan saya berakhir di ruang interogasi kantor polisi. Masih dengan gaun putih di tubuh saya, tapi saya tidak menyesalinya. Sama sekali tidak. Proses hukum berjalan selama berbulan-bulan. Rekaman suara, foto, dokumen, surat kuasa palsu, dan akta pemblokiran yang saya buat hari itu menjadi bukti yang tak terbantahkan. Pengacara Bagas mencoba berbagai cara, tapi kebenaran terlalu jelas untuk diputarbalikkan. Di persidangan, satu persatu kebohongan mereka terbongkar. Ternyata, ini bukan kali pertama Bagas melakukannya. Ada 2 perempuan lain sebelum saya, di kota berbeda, yang kehilangan harta keluarga karena percaya pada senyumnya. Bedanya, mereka baru sadar
setelah semuanya hilang. Saya menjadi satu-satunya yang berhasil menghentikannya sebelum kerugian terjadi. Dan kesaksian saya membantu kedua perempuan itu mendapatkan kembali sebagian hak mereka. Bagas dijatuhi hukuman penjara atas penipuan berlapis dan pemalsuan dokumen. Sekar, sebagai otak penyusun dokumen, juga dihukum. Bu Wulandari mendapat hukuman yang lebih ringan karena perannya yang lebih pasif. Tapi nama keluarga itu hancur sepenuhnya. Harta yang mereka incar tidak pernah berpindah 1 rupiah pun. Aset ayah saya tetap utuh, terlindungi oleh selembar akta yang saya buat dalam 30 menit paling menentukan dalam hidup saya. Setelah semuanya selesai, hidup saya berubah, bukan menjadi lebih buruk, tapi menjadi lebih jujur. Saya kembali bekerja di kantor notaris saya, tapi kini saya memandang pekerjaan saya dengan cara yang berbeda. Setiap surat yang saya periksa, setiap tanda tangan yang saya saksikan, saya ingat bahwa di balik dokumen yang tampak biasa, bisa tersembunyi rencana yang menghancurkan hidup orang. Saya mulai memberikan kelas gratis kepada perempuan-perempuan di lingkungan saya. Kelas sederhana tentang cara membaca dokumen, cara mengenali jebakan hukum, cara melindungi diri dan keluarga dari penipuan berbungkus cinta. Banyak yang datang. Banyak yang bercerita bahwa mereka pernah hampir menandatangani sesuatu yang tidak mereka pahami hanya karena percaya pada seseorang. Saya mengerti perasaan itu. Saya pernah hampir menjadi mereka. Ayah saya semakin sehat, beliau bilang. Pengalaman itu membuatnya lebih menghargai hidup. Setiap akhir pekan, kami masih duduk di teras minum kopi. Bedanya, kini tidak ada lagi tamu yang pura-pura ramah. Hanya kami berdua, ayah dan anak, menikmati ketenangan yang hampir hilang. Saya tidak buru-buru mencari cinta lagi. Saya tidak menutup hati saya. Tapi saya belajar bahwa cinta sejati tidak pernah meminta saya berhenti membaca, berhenti berpikir, atau berhenti melindungi orang yang saya sayangi. Cinta yang menyuruh saya menutup mata bukanlah cinta. Itu adalah jebakan yang memakai topeng paling indah. Kadang, di malam yang sepi, saya memikirkan Bagas. Bukan dengan kerinduan, tapi dengan satu pelajaran. Bahwa orang yang paling berbahaya bukanlah orang asing yang jelas-jelas jahat, tapi orang yang tersenyum manis, yang dipercaya semua orang, yang masuk perlahan ke dalam hidup kita melalui pintu yang kita buka sendiri dengan rasa percaya. Saya juga sering teringat pada satu momen kecil, saat saya berdiri di koridor temaram itu, dengan ponsel di tangan dan air mata di pipi. Ada sebuah suara di dalam diri saya yang menyuruh saya lari, bersembunyi, menangis. Tapi ada suara lain, suara yang lebih tenang, yang menyuruh saya berpikir. Hari itu saya belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap berpikir jernih, justru di saat kita paling ketakutan. Saya takut setengah mati hari itu, tapi saya menolak membiarkan ketakutan itu mengambil keputusan untuk saya. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sangat penting. Jangan pernah menandatangani apapun yang tidak kalian baca dan pahami sepenuhnya, sekalipun yang menyodorkannya adalah orang yang paling kalian cintai. Dan jangan pernah membiarkan rasa bahagia membuat kalian berhenti waspada, karena justru di saat kita paling berbahagia, kita paling mudah ditipu. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, yang dibutakan oleh perhatian dan janji manis, yang merasa beruntung mendapatkan pria sempurna, tanpa pernah bertanya, kenapa kesempurnaan itu tidak pernah retak sedikit pun. Untuk kalian, saya ingin berkata, mendengarkan naluri kalian bukan tanda paranoid. Itu adalah tanda bahwa kalian menghargai diri sendiri. Ada juga banyak pria di luar sana seperti Bagas, yang menjadikan cinta sebagai alat dan pernikahan sebagai jebakan. Mereka pandai bicara, pandai memikat, pandai membuat keluarga kalian jatuh hati. Tapi ingatlah, orang yang benar-benar mencintai kalian tidak akan pernah meminta kalian menyerahkan masa depan keluarga kalian sebagai syarat. Dan ada pula para keluarga di luar sana yang demi harta rela mengorbankan hati nurani, yang menjadikan ikatan keluarga sebagai kedok untuk merampas. Kepada mereka, waktu selalu punya cara untuk membuktikan
bahwa tidak ada kebohongan yang bisa bersembunyi selamanya. Cepat atau lambat, Kebenaran selalu menemukan jalannya keluar. Hari itu, saya kehilangan sebuah pernikahan. Tapi saya menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Saya menemukan bahwa kekuatan terbesar seorang perempuan bukan terletak pada seberapa banyak yang dia maafkan, tapi pada keberaniannya untuk berdiri dan melindungi apa yang dia cintai, bahkan saat dunia menyuruhnya diam dan tersenyum. Saya bukan lagi perempuan naif yang mudah percaya pada janji manis. Saya telah menjadi perempuan yang tahu nilai dirinya, yang tahu kapan harus mencintai dan kapan harus melawan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih menutup mata demi sebuah kebahagiaan yang semu, atau membuka mata dan menghadapi kebenaran sepahit apapun itu. Saya memilih membuka mata, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi saya? 30 menit sebelum akad. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.